ittabi'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam pertemuan selanjutnya mengenai apakah pahala itu sampai kepada mayit apabila kita menghadiahkannya. Nah, di sini tentang hujjah, tentang dalilnya pada halaman 12, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang ketika ada orang meninggal, kemudian keluarganya menghajikannya atas nama orang yang meninggal, maka Nabi juga membenarkan, Nabi juga memperbolehkan, dan juga pahalanya itu akan sampai kepada si mayat, seperti halnya kalian orang yang masih hidup suka dan senang apabila diberi hidangan, diberi makanan yang dihadiahkan kepada kalian. Begitu pula mayat atau orang yang meninggal juga akan merasa senang. Ziyadatun minal fakir, tambahan dari al-fakir yaitu musannif. Wa fi wasiyatil Mustafa, dan dalam wasiat Nabi al-Mustafa yang dipilih. Ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah atas mayat kamu, bersedekahlah atas orang meninggalmu. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan kepada malaikat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan kepada malaikat yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim, mereka membawa sedekah orang yang masih hidup kepada mereka. Sedekah orang yang masih hidup kepada mereka. Fayafrahuna biha, lantas mereka senang dengannya. Lantas mereka senang dengannya, dengan sedekah orang yang meninggal tadi senang. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, mereka sangat lebih suka dibandingkan sewaktu mereka di dunia. Sangat lebih suka dibandingkan mereka suka di dunia. Wa yaquluna, dan mereka berkata atau berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah berikanlah ampunan kepada orang yang menerangi kubur kami. Ya Allah berikanlah ampunan bagi orang yang telah menerangi kubur kami. Wa basyirhu bil jannah, dan berilah kabar gembira dengan surga, dan berilah kepadanya kabar gembira dengan surga. Kama basyarona biha, seperti halnya mereka telah memberi gembira kepada kami. Seperti halnya mereka telah memberi gembira kepada kami biha, dengan surga. Nah, hadis di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, Ali, sedekahlah atas nama orang yang telah meninggal. Orang meninggalmu, siapa aja keluarga yang sudah meninggal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada malaikat. Malaikat itu membawa sedekah yang diberikan oleh orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Kemudian saat malaikat ini memberikan kepada ahli kubur, maka ahli kubur tersebut sangat gembira riang, sangat riang sekali, lebih senang daripada saat ia diberi sesuatu di dunia. Kemudian mereka mendoakan kepada orang yang memberikan sedekah ini atau pahalanya, memberi, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampunilah mereka, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kami, dan kasih kabar gembira dengan surga, seperti halnya kami juga mendapat gembira surga karena mereka. Nah, ini adalah
hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya hadiah pahala ketika kita haturkan kepada mayat sampai pahala tersebut. Tidak kok sedekahnya, tapi pahalanya. Baik, kemudian berikutnya, summa qala asy-syaikhu rahimallah, kemudian asy-syaikh berkata, wa madhhabus syafi'iyyati anna as-shadaqata yasilu thawabuha ilal mayyiti bittifaqin. Adapun madhab Imam Syafi'i, bahwasanya sedekah akan sampai pahalanya kepada mayat dengan sepakat, secara ittifaq, secara sepakat. Menurut mazhab kita Syafi'iyah, sedekah itu pasti akan sampai kepada mayat secara sepakat. Tidak ada ulama yang mempermasalahkan di sini. Wa ammal qira'atu fal mukhtaru kama fi syarhil minhaj. Adapun bacaan Al-Quran, bacaan dzikir atau tahlil dan lain sebagainya, maka pendapat yang dipilih dalam kitab Syarah Minhaj, wusulu thawabiha ilal mayyiti, pahalanya sampai kepada mayat. Wa yambaghi al-jazmu bihi li'annahu du'aun. Dan sayujarnya kita yakin bahwasanya hal itu adalah doa, dan sayujarnya kita yakin bahwasanya itu adalah sebuah doa. Nah, ketika doa, berarti doa pasti akan dikabulkan Allah, dan Allah akan menyampaikan doa itu sampai. Nah, maka dari itu bacaan itu juga doa. Sebabnya di akhir kita membaca, kita akan bilang Allahumma ausil thawabama qara'nahu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah bacaan tadi pahalanya kepada fulan yang telah meninggal. Kemudian kalau madhab yang lain bagaimana? Wa madhabul malikiyati, adapun madhab maliki, annahu la khilafa fi wusuli thawabis shadaqah, bahwasanya tidak ada perkhilafan, tidak ada perbedaan tentang mengenai sampainya pahala sedekah ilal mayyiti, kepada mayat. Sudah, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Waqtulifa fi jawazil qira'ati lil mayyit. Kan tetapi masih dikhilafkan, masih diperdebatkan tentang diperbolehkannya bacaan untuk mayat, tentang diperbolehkannya bacaan untuk mayat. Fa aslul madhhabi karahatuha. Adapun pendapat madhab yang asli, yaitu hukumnya makruh dalam madhab aslinya. Wa dhahabal al-mutaakhiruna, ulama-ulama akhir berpendapat ila jawaziyah, yaitu diperbolehkan membacakan untuk mayat. Wa huwa alladzi jara alaihi al-amalu, yaitu ini yang diamalkan, ini yang sudah diamalkan. Fayasilu thawabuha ilal mayyiti, maka pahala tersebut sampai kepada mayat. Wa qala Banul Farhun annahu ar-rajih, dan Ibnu Farhun meriwayatkan ini, bahwasanya ini pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, pendapat yang dipilih. Memang di sini ada perbedaan pendapat, akan tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa dibuat pegangan adalah ini, yaitu boleh dan akan sampai kepada mayat. Kemudian wafil majmu'i, dan dalam kitab al-majmu' lil Imam Nawawi, karya Imam Nawawi, su'ila al-qadi Abi Thayyib ditanya, Abu Thayyib ditanya, seorang ulama besar, an khatmil Qur'ani fil maqabiri, tentang menghatamkan Al-Quran
dikubur, tentang menghatamkan Al-Quran di kuburan. Artinya kita membaca Al-Quran secara hatam di kubur atau untuk orang yang meninggal. Nggak harus dikubur, semisal di rumah, semisal di tempat yang lainnya. Akan tetapi bacaan ini disampaikan untuk mayat. Kemudian beliau menjawab, qala as-sawabu lil qari'i wa yakunu lil mayyit wa yakunu al mayyitu kal hadirin. Pahalanya untuk orang yang membaca, sedangkan mayat seperti orang yang hadir. Seperti orang yang hadir. Turja lahu ar-rahmatu wal barakah. Yang diharapkan untuknya adalah rahmat dan keberkahan. Yang diharapkan untuknya adalah rahmat dan keberkahan. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri lihadzal ma'na. Dan disunahkan membaca Al-Qur'an di kuburan, dikubur, karena makna yang seperti ini. Karena makna seperti ini. Nah, maka dari itu memang pahalanya itu ketika orang itu membaca Al-Qur'an di kuburan, di hadapan makam, pahalanya itu untuk orang yang membaca. Namun kuburan itu, ahli kubur itu seperti orang yang hadir. Seperti halnya kita ikut di majelis zikir, ikut di majelis ilmu, kita nggak, semisal ada orang nggak ikut baca, akan tetapi walaupun dia tidak ikut baca, dia tetap mendapatkan rahmat dan keberkahan dari bacaan itu. Nah, seperti itu. Maka dari itu, dengan makna yang seperti ini masih tetap disunahkan membaca Al-Qur'an di hadapan makam. Wa aidan fad-du'a wa akibal qiraati aqrabu ilal ijabah. Begitu juga doa setelah bacaan, membaca Al-Qur'an lebih berpotensi untuk diijabahi. Lebih berpotensi untuk diijabahi. Wad du'a'u yanfa'u al-mayyita. Sedangkan doa bermanfaat untuk mayat. Mayat. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Wa qad naqala an-Nawawi fil adhkari an jama'atin min ashabi Syafi'i. Dan sungguh Imam Nawawi telah meriwayatkan di kitab Al-Adhkar dari banyak ulama dari ashab Syafi'i. Ashab itu penganut atau murid Imam Syafi'i, atau penganut ajaran Imam Syafi'i. Annahu yasilu thawabul qiraati ilal mayyit. Bahwasanya pahala bacaan itu sampai kepada mayat. Kama dhahaba ilaihi Ibnu Hanbal. Seperti halnya pendapat Ibnu Hanbal, wa jama'atun minal ulama, dan kelompok dari ulama, maksudnya banyak dari ulama yang mengatakan itu. Walaupun ada sebagian yang bilang tidak, enggak masalah, semuanya punya dasar. Mungkin orang yang tidak mau atau menganggap itu tidak sampai, mungkin dia tidak tahu dalilnya, belum mengerti, bacanya belum banyak mungkin. Maka dari itu nggak masalah lah, semisal dia belum sampai hadis kepada telinga mereka. Akan tetapi kita sudah sampai di kita sudah meriwayatkannya, maka kita juga mengamalkan. Syekh Al-Mufti Al-Madhkur, yaitu dari Syekh Al-Mufti Al-Madhkur yang sudah disebut tadi, yaitu Al-Qadi Abu Thayyib. Wa fil Mizanil Kubra, dan dalam kitab Mizan Kubra lil Imam Sya'rani, milik Imam Sya'rani, al-khilafu fi wusuli thawabil qiraati lil mayyiti. Yang diperdebatkan yaitu apakah sampai pahala bacaan kepada mayat, au adami wusulihi, atau tidak sampai. Nah, perdebatan itu
masyhurun, masyhur. Perdebatan itu masyhur, terkenal. Sampai atau tidaknya. Adapun semisal boleh atau tidaknya ini enggak diperdebatkan, boleh. Yang diperdebatkan itu sampai atau tidaknya. Walikullin minhuma wajhun, dan setiap dari masing-masing keduanya, yaitu ulama yang mengatakan sampai atau tidak, wajhun, punya pendapat. Wajhun punya pendapat. Kemudian kalau mazhab ahli sunnah bagaimana menyikapi hal ini? Wa madhabu ahli sunnati, adapun madhab ahli sunnah, madhab yaitu pendapat ahli sunnah bagaimana? Anna lil insani ayyaja'ala thawaba amalihi li ghairihi, bahwasanya manusia, setiap orang boleh menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Seseorang boleh menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Wabihi qala Ahmad bin Hanbal. Dan ini yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Intaha, itu alif ha bunyinya intaha. Ini udah selesai. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian, yaitu yang dianut oleh mereka orang Wahabi, orang Saudi, itu menganut ajaran Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian. Kemudian ziyadatun minal fakir, tambahan dari musannif. Al-fakir, orang yang membutuhkan rahmat Allah. Musannif Kiai Ali Maksum. Qala Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil kitab. Apabila kalian masuk di kuburan, di pemakaman, maka bacalah Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Fatihah, wal ikhlasi, dan surat Al-Ikhlas, wal muawwidataini, dan surat Al-Muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini bahkan Imam Ahmad menganjurkan. Makanya kita ketika membaca bacaan yang untuk mayat juga membaca ini kan, sama dengan mereka. Wa ja'alu thawaba dzalik li ahlil maqabir, dan jadikanlah pahala tersebut untuk penduduk kubur, penduduk kubur makam. Fa innahu yasilu ilaihim, bahwasanya itu sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru, maka yang dipilih ayyaqula al-qari' ba'da faraghi. Bacaan yang dipilih bagaimana? Maksudnya supaya benar-benar bacaan kita sampai kepada mayit. Itu bacaan kita apa yang kita pilih? Ayyaqul al-qari' ba'da faraghi, orang yang membaca harus berdoa setelah selesai. Berdoa bagaimana? Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah saya baca untuk fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah saya baca untuk fulan. Sampaikan kepada fulan yang telah meninggal. Fulan bin fulan, siapa? Semisal orang tua kita yang telah meninggal, kakek, nenek, saudara, kerabat, atau mungkin yang lain, boleh aja. Wa fi majmu'i salasi rasaila lil 'allamah Muhammad Al-Arabi, dan dalam kumpulan 3 risalah, 3 karya. Kalau risalah itu adalah karya pendek, karya yang tidak tebal, milik Al-Allamah Muhammad Arabi, di mana anna qira'atul Qur'ani, bahwasanya bacaan Al-Qur'an alal amwati jaizatun, atas orang yang meninggal hukumnya boleh. Yathilu sawabuha lahum inda jumhuril fuqaha'il Islam,
dan pahalanya akan sampai kepada mereka menurut jumhur fuqaha, menurut ulama jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Siapa mayoritas ulama? Tidak lain hanyalah ahli sunnah, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya kalau kita mandang seperti Syiah sedikit dibandingkan ahli sunnah wal jamaah. Seperti contoh semisal Mu'tazilah atau semisal Wahabi, sedikit sekali kalau dibandingkan kita ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana bi ujratin ala tahqiq, walaupun hal tersebut itu atas upah. Walaupun hal tersebut itu atas upah menurut pendapat yang telah ditahqiq. Menurut pendapat yang telah ditahqiq. Artinya pendapat yang telah ditahqiq itu sudah dipastikan bahwasanya pendapat itu benar dan sudah di cross check bahwasanya ini memang benar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Nabi bersabda, man dakhalal maqabira, barang siapa yang masuk pemakaman, thumma qara'a Fatihatal Kitabi, kemudian dia membacakan surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, wa hal atakumut takatsur, dan surat alhaakumut takatsur. Summa qala, kemudian dia berkata, inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika, sesungguhnya saya jadikan pahala yang telah saya baca min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minin wal mu'minat, dari firmanmu, yaitu bacaan-bacaan dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk ahli kubur mukmin ataupun mukminah, kanu syufa'a lahu minallahi ta'ala, kanu syufa'a lahu minallahi ta'ala, mereka adalah orang yang mengharapkan syafaat, mereka adalah orang yang membutuhkan syafaat atau orang yang memberi syafaat ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha syarhus sudur. Ini keterangan ini bisa kita jumpai di Syarah As-Sudur. Wallahu alam. Allah yang Maha mengetahui. Summa qala asy-syekh nafa'anallahu bi'ulumi. Nah, ini sudah berakhir. Jadi kesimpulan di sini, bacaan yang kita hadiahkan pahalanya untuk mayat, di sana memang terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan boleh. Mayoritas ulama mengatakan boleh. Kalau bacaannya aja, ya boleh. Secara ittifaq dalam salah satu mazhab boleh. Kita membaca boleh. Ya, yang didebatkan itu apakah sampai atau tidaknya. Nah, itu terdebatkan. Namun apabila kita melihat bahwasanya orang yang membaca itu berdoa. Nah, berdoa, ya Allah, Allahumma ausil thawaba ma qara'tu, semisal min surati Al-Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah bacaan yang telah saya baca tadi dari surat Al-Fatihah semisal untuk mayat. Nah, ketika setelah membaca, dia membaca seperti ini atau pakai bahasa kita lah, pakai bahasa kita sendiri Indonesia, bagaimana? Ini apa hukumnya? Ini hukumnya doa. Nah, ketika ini hukumnya doa, otomatis akan sampai kepada si mayat. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa. Nah, kalau yang dibahas itu hal yang seperti ini, otomatis nggak diperdebatkan. Kenapa orang itu mendebatkan? Sebabnya dia nggak tahu. Nah, ketika orang itu mengkritik doa untuk mayat, itu mengkritik, otomatis orangnya menyalahkan Nabi. Kenapa demikian? Sebabnya Nabi juga kan mendoakan, Allahumma maghfir lil muslimin,
Begitu pula ketika kita sholat mayat, semisal sholat jenazah, kita kan mendoakan. Itu doa untuk siapa? Untuk orang yang telah meninggal, jenazah tersebut. Ini ajaran Nabi. Kenapa semisal dia mengkritik doanya, otomatis jelas-jelas keliru. Nah, berbeda halnya kalau semisal dia mengkritik cara mendoakan, Nah, itu masih mending mengkritik yang mungkin yang lumayan tepat. Tapi kalau mengkritik doa untuk mayat, salah total. Sebabnya Nabi juga mendoakan. Bagaimana Nabi dulu pergi ke Uhud, yang mana tujuannya untuk mendoakan syuhada. Kemudian Nabi juga berziarah ke makam istrinya, Siti Khadijah. Wallahu alam bisawab. Maka dari itu ini harus kita mengerti dan kita harus meyakininya. Jika ada yang ditanyakan atau sesuatu yang masih janggal, bisa ditanyakan. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya.